Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifatul Lutfiyah, mahasiswa Prodi Teknik Industri kelas 24A dengan NIM 101172403 akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal-soal UAS fisika yang telah diberikan. Nah, di sini untuk nomor 1 diketahui dua kawat lurus sejajar dialiri arus, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan 12 ampere. Kemudian ukuran lob, yaitu 10 cm kali 25 cm, di mana lebarnya 10 cm kita jadikan meter, yaitu menjadi 0,10 meter. Kemudian panjangnya 25 cm kita jadikan meter, yaitu 0,25 meter. Kemudian jarak dari kawat I1 ke sisi terdekat lob, yaitu 8 cm kita jadikan meter menjadi 0,08 meter. Kemudian jarak antar kawat, yaitu 18 cm kita jadikan meter menjadi 0,18 meter. Maka jarak dari kawat I2 ke sisi terjauh lob, yaitu 0,08 kita jumlahkan dengan 0,10 sama dengan 0,18 meter. Kemudian ditanya flux magnetik total yang menembus lob. Nah, di sini kita menggunakan rumus B yaitu medan magnet pada jarak R sama dengan mu 0 I per 2pi kali R. Nah, tapi di sini karena medan magnet berbeda tergantung jaraknya dari kawat, maka di sini kita menggunakan rumus integral. Langsung masuk pada rumus. Di sini untuk flux magnetik 1 sama dengan integral mu 0I per 2pi R kali L terhadap R dari 0,08 sampai 0,18 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kali 12 kali 0,25 per 2pi. Integral dari 0,08 sampai 0,18 I per R terhadap R. Sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 kali 0,25. In dari 0,18 per 0,08. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 kali in dari 2,25. Nah, untuk in 2,25 ini hasilnya 0,8109. Berarti di sini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 kali 0,8109 sama dengan 1,216 kali 10 pangkat min 7 Weber. Kemudian untuk flux magnetik 2 ini sama dengan flux magnetik 1 tapi minus. Jadi flux magnetik 2 sama dengan min 1,216 kali 10 pangkat min 7 Weber. Nah, untuk flux magnetik total sama dengan flux magnetik 1 plus flux magnetik 2. Jadi sama dengan 1,216 kali 10 pangkat min 7 dijumlahkan dengan min 1,216 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya sama dengan 0. Jadi flux magnetik totalnya sama dengan 0 Weber. Next, nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2 diketahui panjang kawat 3 meter, panjang lilitan 3, luas penampang A sama dengan 1 meter kuadrat. Arus listrik I sama dengan P omega T sama dengan 1 pi cos kali 0,5 pi kali T. Kemudian frekuensi F sama dengan 0,25 Hz, yaitu omega sama dengan 2 pi F sama dengan 0,5 pi rad per S. Untuk A di sini yang ditanyakan kuat medan magnet B pada jarak 1 meter dari kawat lurus saat 2 detik. Maka untuk I-nya pi cos dalam kurung 0,5 pi kali 2 sama dengan pi cos
dalam kurung pi sama dengan pi kali min 1 sama dengan min pi. Kemudian untuk R jaraknya yaitu 1 meter. Untuk mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Di sini kita menggunakan rumus medan magnet pada jarak R sama dengan mu 0 kali I per 2 pi kali R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 kali min pi per 2 pi kali 1 sama dengan 4 pi kuadrat kali 10 pangkat min 7 per 2 pi sama dengan min 2 pi kali 10 pangkat min 7. Hasilnya min 6,28 kali 10 pangkat min 7. Kemudian untuk yang B yang ditanyakan kuat medan magnet di pusat solenoid saat 2 detik. Maka kita gunakan rumus B sama dengan mu 0 N kali I. Nah, untuk N sama dengan N per R sama dengan Q per R sama dengan 3/3 yaitu 1. Maka B sama dengan mu 0 kali 1 kali I sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali min pi sama dengan min 4 pi kuadrat kali 10 pangkat min 7. Hasilnya min 3,95 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kemudian C yang ditanyakan besar induktansi L jika dibuat solenoid. Maka L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per R sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali Q kuadrat kali P per R sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kuadrat kali 1/3 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 sama dengan 12 pi kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 3,77 kali 10 pangkat min 6H. Kemudian yang D yang ditanyakan energi induktansi saat 2 detik. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini yaitu E sama dengan 1/2 kali L kali I kuadrat sama dengan 1/2 kali 12 pi kali 10 pangkat min 7 kali pi kuadrat sama dengan 6 pi kubik kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 1,87 kali 10 pangkat 5 joule. Untuk E yang ditanyakan GGL maksimum yang berubah terhadap sudut. Kita menggunakan rumus ini yaitu E max sama dengan N kali B kali A kali omega sama dengan Q kali B kali A kali omega. Untuk B sama dengan mu 0 I per 2 pi kali R saat I maksimum. Nah, di sini berarti I sama dengan pi, R sama dengan 1, A sama dengan 1, omega sama dengan 0,5 pi. Masukkan rumus B max sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali pi. Kemudian kita masukkan rumus awal E max sama dengan 3 kali 2 kali 10 pangkat min 7 pi kali 1 kali 0,5 pi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 kali pi kuadrat. Hasilnya 2,96 kali 10 pangkat min 6 volt. Kemudian untuk F yang ditanyakan GGL maksimum yang berubah terhadap arus yaitu E max sama dengan L kali omega kali I max sama dengan 12 pi kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 pi kali pi sama dengan 6 pi kubik kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 1,87 kali 10 pangkat min 5 volt. Next, nomor 3. Di sini yang diketahui tegangan sumber atau V sama dengan 10 volt. Kemudian resistor 1 atau R1 sama dengan 50 kilo ohm, yaitu 50 kali 10 pangkat 3 ohm. Kemudian resistor 2 atau R2 sama dengan 100 kilo ohm sama dengan 100 kali 10 kubik ohm. Kemudian kapasitor atau C sama dengan 10 mu F sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 F. Jawab
Untuk yang A, konstanta waktu sebelum dan sesudah saklar ditutup. Nah, untuk sebelum saklar ditutup, ini R1 kali C. Kita tinggal masukkan angkanya, yaitu 50 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 pangkat min 6, yaitu 0,5 detik. Ini untuk saklar sebelum saklar ditutup. Kemudian sesudah saklar ditutup, R2 kali C, kita masukkan angkanya, yaitu 100 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 min 6 pangkat min 6 sama dengan 1 detik. Kemudian yang B, arus sebagai fungsi waktu. Rumusnya I dalam kurung T sama dengan F per R2 kali E pangkat min T per konstanta waktu. Maka V-nya sama dengan 10 volt, kemudian R2-nya sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 ohm, kemudian konstanta waktu sesudah sama dengan 1 detik. Kita masukkan ke rumus, yaitu 10 per 100 kali 10 kubik kali E pangkat min T per 1 sama dengan 0,0001 kali E pangkat min T kali A. Jadi arus sebagai fungsi waktu I dalam kurung T sama dengan 100 mu A kali E pangkat min T. Next, nomor 4. Impedansi pada rangkaian RLC dihitung dengan 1/2 sama dengan 1/R plus 1 per JWL plus JWC, yaitu Z sama dengan 1/R plus J dalam kurung WC min 1/WL tutup kurung. Kemudian untuk beda fasa antara arus dan tegangan tergantung pada nilai WC dan 1/WL. Jika WC lebih dari 1/WL, maka rangkaian bersifat kapasitif sehingga arus mendahului tegangan. Flux magnetik negatif. Kemudian jika WC kurang dari 1/WL, maka rangkaian bersifat induktif sehingga arus tertinggal dari tegangan. Flux magnetik positif. Jika WC sama dengan 1/WL, maka terjadi resonansi dan arus safesa dengan tegangan flux magnetik sama dengan 0. Next, nomor 5. Diketahui panjang solenoida sama dengan 95 cm. Dijadikan meter menjadi 0,95 meter. Kemudian jari-jari penampang yaitu 2 cm dijadikan meter menjadi 0,02 meter. Jumlah lilitan N sama dengan 1200. Kemudian arus I sama dengan 3,6 ampere. Kemudian permeabilitas vakum mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Ditanya berapakah besar medan magnet di dalam solenoid. Jawab, kita menggunakan rumus B sama dengan mu0 kali N per L kali I. Masukkan angka sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 1200 per 0,95 kali 3,6. Kemudian 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 1263,16 kali 3,6. 4pi sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4547,38 sama dengan 12,566 kali 10 pangkat min 7 kali 4547,38 sama dengan 5,71 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Kemudian dijadikan meter Tesla menjadi 5,71 meter Tesla. Jadi besar medan magnet di dalam solenoid sama dengan 5,71 meter Tesla. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.